فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan aul, pembahasan mudah. Nah, di mana ketika kita menyelesaikan permasalahan dalam suatu kasus pembagian warisan, kok kita dapati ahli warisnya kalau ditotal melebihi aslul masalah, maka caranya tinggal totalnya tersebut langsung dijadikan sebagai aslul masalah. Nah, dan jenis-jenis aul telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Nah, di mana aul itu hanya terjadi pada hitungan aslul masalah 6, 12 dan 24. Sekarang kita masuk pada babur rad, kebalikan dari aul. Ar-raddu huwa ibaratun an ziyadatin fil mal wa naqsin fil ansibah. Ar-rad adalah ibarat dari kelebihan pada harta warisan, yaitu harta warisannya berlebih, dan apa? Wa naqsin fil ansibah, dan kurang pada bagian ahli warisnya. Jadi ahli waris dengan harta warisannya, ketika dibagi masih sisa. Baik, bagian ahli waris itu sudah diberi, tapi masih tersisa harta yang belum terbagi. Ibaratan an ziyadatin fil mal wa naqsin fil ansibah wa qillatun fi adadi ashabil furud, dan sedikitnya jumlah ahli waris dari jalur fard, yaitu sedikitnya para penerima warisan dari jalur apa? Jalur fard, bukan jalur taksib. Atau dengan kata lain, tidak ada apa di sini? Tidak ada asabah. Ar-rad terjadi ketika tidak ada asabah. Kapan saja ada asabah maka tidak akan terjadi rad. Tidak akan terjadi rad. Kenapa? Karena sisa mesti akan diberikan kepada asabah. Tanbih, ar-raddu la yakunu illa fi ashabil furudi faqat. Nah, di sini ditekankan rad terjadi, ya, atau rad tidak ada kecuali pada ashabul furud saja. Wa idza kana fil mas'alati ahadul asabati falaysa fiha raddun. Dan apabila pada suatu permasalahan pembagian waris ada salah satu dari asabah, maka tidak akan ada padanya rad. Kenapa? Kalau tidak ada rad, Khuzaimah, kalau ada asabah? Karena tidak ada sisa. Kalau ada asabah, sisanya sudah dikasihkan asabah. Baik. Wa kadzalika masailur raddi la yazidu adadu asnafiha ala thalathah. Falau zadu ala dzalika fal mas'alatu satakunu adilah. Demikian pula permasalahan rad, ya, jumlah jenisnya itu tidak akan lebih dari 3. Nah, ini berdasarkan kasus-kasus yang ada. Kalau masuk dalam permasalahan rad itu, jumlah 6 jenis ahli warisnya tidak akan lebih dari 3. Seandainya lebih dari 3, maka mesti masalahnya akan apa? Masuk masalah adilah, di mana warisan terbagi habis.
Al-amalu fihi huwa annana naruddul mal 'ala al-warathati ma'ada zawjain. Nah, di sini yang penting, jadi untuk urat ya, untuk urat ikhwan yang tidak akan dapat urat pada semua jenis kasus siapa? Ahaduz zaujain, suami atau istri, itu tidak akan dapat urat. Makanya kalau ada suami dan istri, uratnya itu tidak diikutkan, tidak diikut dapat apa? Dapat urat, dapat apa? Pengembalian sisa dari harta warisan yang belum terbagi. Nah, jadi pengamalan dalam masalah urat yaitu kita kembalikan harta kepada semua ahli waris kecuali suami istri. Lirat di suratan ya, untuk urat ada dua bentuk. As-suratul ula bidunil masail az-zawjiyah, ay biduni wujudi ahadi zawjain. Ini gampang ya. Untuk bentuk yang pertama ikhwan, untuk penyelesaian masalah urat ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ketika tidak ada pasangan, tidak ada pasangan, berarti yang mati suami ya, kan tidak mungkin dalam satu kasus ada suami istri di situ, ada mungkin tidak Rahmat? Di kasus waris, nah kasus waris yaitu ahli warisnya pertama suami, kedua istri, ada tidak? Ada tidak Abdurrahman Munah? Kenapa? Karena mesti salah satunya mati, ya kan? Ketika yang mati suami mesti, kalau istrinya masih hidup, istrinya jadi ahli waris. Kalau yang mati istri, berarti ahli warisnya adalah suami. Ya, mesti cuma salah satu dari zaujain. Nah, pada bentuk yang pertama, ketika tidak ada pasangan, ya meninggal seorang suami meninggal, istrinya mungkin sudah meninggal duluan sehingga tidak ada. Taib, ai biduni wujudi ahadi zaujain, tanpa ada salah satu dari pasangan suami istri. Wa li hadhihi surah thalathu halat, dan untuk bentuk ini ada tiga kondisi. Al-halatul ula an yakuna, di situ hamzahnya dikeataskan. An yakuna fil mas'alati sahibu fardin wahid. Ya. Yang pertama, kalau dalam kasus permasalahan itu cuman ada sahibu fardin, yaitu ahli waris dari jalur fard cuman satu tok. Jadi berarti apa? Ahli waris satu-satunya. Ahli waris satu-satunya. Baik. Kaifiyatul amali fiha, terus bagaimana cara penyelesaiannya? Taj'alu aslal mas'alah min wahidin thumma ya'khudhu jami'al mali fardan wa raddan. Maka engkau jadikan asal masalah dari satu itu saja. Ya, kemudian mengambil keseluruhan harta baik secara fard, yaitu dari memang bagiannya, ataupun secara apa? Secara rad. Contohnya di sini, antum lihat bagaimana kok dikatakan dia mengambil fard dan rad sekaligus. Rad itu pengembalian sisa harta waris. Contohnya di sini, mayit, atau diistilahkan dalam waris halik. Halik berarti laki-laki meninggal. Ahli warisnya bintul ibn. Taib, satu tok. Berarti ini mbah, ya kan? Mbah meninggal, ahli warisnya cuma apa? Cucu satu tok ini. Cucu satu tok. Jadi setelah dicari, karena ketika kita menyelesaikan masalah ada orang meninggal, kemudian yang teringat cucu satu, kan kita harus tanya dulu. Nah, Taib, istrinya ada ndak? Oh, ndak ada. Kemudian anaknya ada ndak? Ndak ada, ya kan? Kemudian orang tua ke atas ada ndak? Ndak ada. Kemudian saudara, si mayit ada ndak? Ndak ada.
kemudian baik paman-paman tidak ada. Jadi semuanya ahli waris yang lain tidak ada, maksudnya gitu. Karena terkadang di kalangan awam dianggap ahli waris ya cuman yang ke bawah tok, ya anak, cucu, begitu. Nah ini bintul ibn, cucu laki-laki dari anak perempuan. Berarti kedudukan seperti apa? Seperti bintun, berapa jatahnya? Setengah. Nah secara kasus waris ada mbah-mbah meninggal, ahli warisnya cuman cucu laki-laki dari anak perempuannya yang sudah meninggal duluan. Anak perempuannya jelas sudah meninggal duluan ini karena tidak ada. Ada bintul ibn, mesti dia dulu punya apa? Mesti punya anak perempuan ya tidak? Tapi meninggal duluan. Ya, meninggal duluan sehingga tidak dihitung di situ. Ya, berarti yang ada bintul ibn dia jatahnya setengah. Padahal ya harta warisan itu kan ibaratnya satu, ya kan? Satu. Diwarisi cuman setengah. Terus setengahnya untuk siapa? Nah, ini maksudnya rat. Yaitu harta warisan kan satu. Kemudian ahli warisnya cuma setengah dapatnya. Nah, yang setengah ini untuk siapa? Nah, dan yang rajih ikhwan, setengah ini tetap dikembalikan ke ahli waris yang ada. Dan ada khilaf setengah itu dikembalikan ke baitul mal dan seterusnya. Nah, yang rajih rat dikembalikan ke ahli waris dari jalur farad yang ada kecuali apa? Suami atau istri. Itu diingat-ingat. Nah, berarti setengah, kemudian setengahnya lagi kasihkan dia. Berarti intinya satu semuanya dikasihkan ke bintul ibn. Berarti semua harta nah si kakek ini diberikan ke cucu laki-laki, walaupun dari jalur apa? Anak perempuan. Sekarang kalau yang meninggal kemudian ibnul ibn meninggal, ahli warisnya ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terjadi rat tidak di sini? Terjadi rat tidak, Khadir? Hah? Kenapa? Karena sudah habis, karena yang ini adalah asabah, semua warisannya mesti diambil oleh dia. Nah, karena laki-laki dia asabah. Nah, maka di situ perhatikan, nah bintul ibn langsung ditulis satu. Kenapa? Karena dia satu-satunya pewaris. Ya, satu-satunya pewaris. Au ukhtun li'ab. Ya. Seorang meninggal, nah ahli warisnya yang ada semuanya dicari, tidak ada. Didapati cuma satu tok, siapa? Ukhtun li'ab, saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak. Ini kalau dalam uruf kita kan jauh, termasuk jauh. Nah, bapaknya sama, ibunya beda. Bapaknya sama, ibunya beda. Ini biasanya hubungannya sudah jauh. Karena apa? Biasanya keterikatan kekeluargaan itu lebih kuat ketika seibu dibandingkan sebapak. Baik, tapi dalam jalur waris sebapak itu lebih kuat. Nah, ukhtun li'ab, saudara perempuan satu bapak. Dia juga nah langsung dikasihkan dia semuanya. Baik. Perhatikan al-halatu tsaniyah. An yakuna ashabul mas'alati kulluhum min jinsin wahid. Ya. Jadi lebih dari satu pewarisnya tapi satu jenis. Ya, satu jenis. Misalnya tadi bintul ibn tapi banyak. Baik. Contoh kaifiyatul amal fi naj'alu aslal mas'alah min adadi ru'usihimul wahid minhum biwahid. Kita jadikan aslul masalah dari jumlah kepala mereka. Nah, baik. Satu persatu. Tsumma yuwazza' bainahumul mal min adadi ru'usihim. Kemudian harta dibagi, nah, diambil dari apa? Jumlah kepala mereka berapa? Contohnya mudah di sini. Halaka halikun an arba'i banat. Ya, seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya 4 anak perempuan. Cuman
meninggal ini punya saudara laki-laki. Punya saudara laki-laki berarti pamannya, anak-anaknya ini ya kan. Maka sisanya untuk siapa? Sisanya untuk seperti kakak kasihkan. Nah, atau ini punya paman. Nah, maka juga dikasihkan sisanya. Baik. Tapi ketika tidak ada asobah, maka sisanya dikembalikan. Berarti 2/3 sisa 1/3. 1/3 dikembalikan lagi. Nah, makanya langsung saja, nah, karena mereka jatahnya berarti jadinya 1, kemudian kalikan 4, berarti 4, masing-masing 1. Jadi semua hartanya dibagi 4, masing-masing dapat 1 bagian. Au arba'u syaqiqat, atau 4 orang saudara perempuan kandung. Ya, saudara perempuan kandung ketika lebih dari 1 juga jatahnya berapa? 2/3. Tapi karena tinggal mereka tok, maka sama seperti pada bintun tadi. Nah, semuanya apa? Diberi jatah 1, dibagi 4, masing-masing diberi 1. Baik. Al-halatu tsalitsah an yakuna ashabul mas'alah kulluhum ashaba furudin min jihatin mukhtalifah. Baik, yang keempat, ashabul masalah semuanya ashabu furud tapi dari jalur yang berbeda-beda. Insyaallah kita ambil pertemuan berikutnya saja. Nah, ini untuk jalur yang beda. Nah, kalian murajaah tentang jatah warisan masing-masing. Paling pokok untuk ilmu waris ya menghafal jatah ashabul furud masing-masingnya. Di situ intinya. Adapun penghitungan ini kalau kita bisa matematika insyaallah bisa. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta